Bayangkan sebuah kota yang berdiri kokoh di tepi Sungai Volga, sebuah titik penting dalam jalur perdagangan dan transportasi Uni Soviet. Kota itu adalah Stalingrad, pusat industri dan militer yang menjadi kunci dalam strategi perang antara Jerman dan Soviet ketika Perang Dunia II. Stalingrad adalah sebuah kota yang terletak di Uni Soviet. Kota ini awalnya bernama Sharitsin, yang berarti kota di tepi Sungai Kuning. Namun, kota ini diubah namanya menjadi Stalingrad karena pada waktu itu Stalin, pemimpin Soviet, berhasil mengalahkan tentara putih di kota ini, yang membuat Stalin berhasil mempertahankan revolusi Rusia. Pada pertengahan tahun 1942, Hitler, pemimpin Jerman, memandang Stalingrad sebagai lebih dari sekedar kota. Ia melihatnya sebagai gerbang menuju sumber daya minyak di Kaukasus yang sangat dibutuhkan untuk menopang kekuatan angkatan bersenjata Jerman. Jika Stalingrad jatuh, maka jalur suplai Uni Soviet akan lumpuh dan impian Jerman untuk menaklukkan Eropa Timur akan semakin dekat. Akhirnya, pada tanggal 17 Juli 1942, Jerman memulai pertempuran sengit dengan Uni Soviet. Pertempuran ini merupakan salah satu pertempuran paling berdarah selama Perang Dunia II. Pertempuran ini disebut sebagai Pertempuran Stalingrad. Pada tanggal 16 Juli 1942, sebelum pelaksanaan rencana operasi militer biru, Jenderal Jerman yang bernama Jenderal Halder mendorong Hitler supaya berkonsentrasi pada perebutan Stalingrad dan jangan membuat serbuan pada dua arah. Namun, Hitler menjawab bahwa Rusia sudah tamat akibat dari pertempuran Moskwa sebelumnya. Jenderal Halder melanjutkan argumennya dengan mengemukakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari intelijen angkatan darat, Uni Soviet jauh dari kekalahan. Namun, Hitler tidak mendengarkan hal tersebut. Menurut Jenderal Halder, Hitler ini bereaksi secara patologis ketika ada seorang perwira melaporkan kepada Hitler bahwa pada tahun 1942, Stalin, pemimpin Uni Soviet, bisa mengumpulkan 1 juta sampai 1.250.000 pasukan di bagian utara Stalingrad dan di bagian barat Sungai Volga. Belum lagi 500.000 pasukan di Kaukasus, dan bahwa Uni Soviet terbukti telah memproduksi tank sebanyak 1.200 kendaraan dalam sebulan. Hitler meloncat mendekati perwira yang sedang asyik membaca laporan. Di hadapan perwira yang malang ini, Hitler dengan tangan terkepal dan mulut berbusa berteriak-teriak melarang pria tersebut untuk melanjutkan laporannya. Pada tahun 1942, saat jalannya pertempuran, Satuan Tentara B Jerman yang ujung tombaknya adalah tentara ke-6 maju sesuai rencana ke arah Sungai Volga. Ketika tentara ke-6 Jerman maju, tentara Soviet mundur teratur, baik yang berada di front Stalingrad maupun di front Kaukasus. Tentara Soviet mundur dikarenakan mereka sudah mengetahui terkait rencana operasi militer biru Jerman. Hal tersebut diketahui Soviet karena kecerobohan Mayor Rachel, Mayor Jerman, yang tidak sengaja kehilangan dokumen rahasia terkait operasi militer biru. Ketika Jerman mulai bersiap-siap menyeberangi Sungai Don dalam rangka menuju Sungai Volga, mungkin Stalin merasa gerak mundur tentara Soviet sudah cukup. Mundurnya tentara Soviet ini menyebabkan garis pertahanan dan garis suplai tentara Jerman menjadi panjang. Ketika tentara Jerman yang menyusuri tepi Sungai Don tiba di belokan sungai yang mendekati Stalingrad, Jenderal Yeremenko, Jenderal Soviet sebagai komandan front Stalingrad, mengangkat Jenderal Zhukov menjadi komandan Stalingrad dan didampingi oleh Khrushchev. Pada pertempuran Stalingrad ini, Jenderal Zhukov berperan besar dalam memenangkan pertempuran. Dengan susah payah, Jenderal Zhukov membawa tentaranya, yaitu tentara ke-64, ke medan pertempuran untuk bergabung dengan tentara ke-62. Ketika sedang menyeberangi Sungai Don, mereka diserang pesawat-pesawat Stuka Jerman. Beberapa perwira staf Zhukov gugur dalam penyeberangan ini. Selama Juli dan Agustus 1942, daerah belokan Sungai Don dan belokan Sungai Volga yang lebarnya berjarak kurang lebih 50 km menjadi ajang pertempuran sengit yang melibatkan pasukan infanteri dan kavaleri, panser, dan pesawat tempur serta pengebom. Untuk tahap ini, kemenangan biasanya direbut oleh Jerman.
Hal itu disebabkan karena pilot-pilot Jerman lebih unggul daripada pilot-pilot Soviet, dan dalam perang tank, Jerman masih lebih berpengalaman daripada Soviet. Sebagian tentara ke-6 Jerman akhirnya tiba di tepi Sungai Volga yang lebar di sebelah utara Stalingrad. Ketika itu, banyak prajurit Jerman merasa bahwa misi mereka telah berhasil. Pada Minggu 23 Agustus 1942, Luftwaffe, Angkatan Udara Jerman yang dipimpin oleh von Richthofen mengadakan serangan-serangan pengeboman yang dahsyat dari udara sehingga mengakibatkan 40.000 orang meninggal. Serangan tersebut membuat penduduk yang tinggal di Stalingrad panik. Akhirnya, penduduk kota yang berjumlah kurang lebih 500.000 orang mencari jalan keluar sendiri supaya selamat dari pertempuran. Sebagian penduduk ada yang tetap tinggal di kota dan mencari perlindungan di puing-puing atau di saluran-saluran bawah tanah. Penduduk yang lari keluar kota harus berhadapan dengan serangan udara Jerman, hawa dingin, dan kekurangan makanan. Sekitar 200.000 penduduk Stalingrad tewas karena berbagai sebab dalam kejadian ini. Pada 12 September 1942, Jenderal Soviet Yeremenko, Zhukov, dan Khrushchev bertemu. Mereka bertekad tidak akan mundur dari pertempuran, karena jika mundur berarti mati. Keesokan harinya, tentara Jerman terus menyerang, masih dibantu dengan pesawat-pesawat Stuka. Pertempuran sengit terjadi sampai malam hari. Tentara Soviet yang terdiri atas laki-laki dan perempuan bertahan mati-matian. Fakta bahwa perempuan juga aktif sebagai tentara awalnya mengherankan tentara Jerman. Jerman umumnya berpendapat bahwa perempuan bertugas di dapur dan menjaga anak. Namun, di Uni Soviet tidak seperti itu. Hal ini disebabkan karena keberhasilan revolusi Soviet yang memandang bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Ini artinya pekerjaan apapun di Uni Soviet dikerjakan tanpa memandang gender seseorang. Akhirnya, dengan susah payah tentara Jerman berhasil mencapai pusat kota. Berita tersebut disampaikan kepada Stalin, yang pada akhirnya menyebabkan Stalin memerintahkan Jenderal Soviet Alexander Rodimtsev segera menyeberangi Sungai Volga untuk membantu tentara Soviet yang sedang bertempur di Stalingrad. Pada malam harinya, Jenderal Rodimtsev mendesak tentaranya agar segera menyeberang ke pantai barat Sungai Volga, ke tempat di mana gedung-gedung yang terbakar hebat mengumpulkan asap hitam ke langit. Ketika dalam perjalanan menyeberangi Sungai Volga, tentara Soviet ditembaki oleh tentara Jerman. Di situ ada beberapa tentara Soviet yang melarikan diri, melompat dari kapal. Tetapi oleh perwira-perwira detasemen ditembaki sampai mati. Pasukan-pasukan Jenderal Rodimtsev berhasil mencapai tebing dan merebut tempat di pakuburan tua Mamaev Kurgan. Di Kremlin, Stalin sangat gelisah. Ada pesan radio dari Berlin memberitahukan bahwa Stalingrad sudah jatuh. Namun, kedatangan Jenderal Rodimtsev telah memperbaiki situasi yang membuat Stalingrad bisa bertahan. Selanjutnya, pertempuran antara tentara Jerman dan Soviet tidak terelakkan. Dilandasi semangat pantang mundur, tentara Soviet menahan kemajuan tentara Jerman. Pengeboman terhadap gedung-gedung dan apartemen-apartemen menyebabkan Stalingrad yang tadinya kota modern yang indah di tepi Sungai Volga berubah menjadi kota puing. Namun, tentara Soviet memanfaatkan puing-puing tersebut sebagai sarana yang tepat untuk menahan serangan Jerman. Tentara Soviet berusaha bertempur dalam jarak dekat melawan tentara Jerman. Pertempuran berlangsung dari gedung ke gedung, lantai ke lantai, bahkan kadang-kadang di dalam satu gedung, lantai bawah dikuasai Soviet, lantai tengah dikuasai Jerman, dan lantai atas dikuasai Soviet lagi. Tank, meriam, dan mortir hanya dipakai secara terbatas dalam kondisi seperti ini. Pertempuran berlangsung seperti zaman dahulu, melalui kontak langsung, tubuh dengan tubuh, lengah dikit saja nyawa bisa melayang. Kata orang Jerman, Blitzkrieg, serangan kilat, telah menjadi Lattenkrieg, perang tikus. Akhirnya, setelah bertempur selama 2 bulan, pada musim dingin November 1942, sebanyak 90% wilayah Stalingrad sudah berada di tangan Jerman. Dalam keadaan tersebut, Soviet membuat rencana operasi militer Uranus. Operasi militer ini bertujuan untuk menyerang balik tentara Jerman yang berada di Stalingrad. Pada 19 November 1942, operasi militer Uranus dilancarkan dengan tembakan-tembakan 3.500 meriam, mortar, dan roket Katyusha. Setelah 1 jam,
infanteri mulai maju, dan ketika kemajuan agak terhalang, komandan-komandan Soviet mengirim barisan panser-panser mereka langsung ke arah formasi tentara Rumania. Dalam serangan ini, 4 jenderal Rumania gugur dalam pertempuran 1 lawan 1. Pada 22 November, Soviet berhasil merebut Kalatski. Di sini, tentara Jerman mulai mundur dari Stalingrad. Dalam keadaan kacau balau, tentara Jerman menyeberangi Sungai Don dan akhirnya terjebak dalam sebuah wilayah lingkaran. Dalam wilayah lingkaran ini, tentara Jerman terkepung. Wilayah lingkaran tersebut oleh orang Jerman disebut sebagai Kassel. Daerah tersebut termasuk dalam wilayah Stalingrad. Tetapi supaya kita tidak salah paham, dalam peristiwa ini tidak hanya kotanya yang terkepung, melainkan juga wilayah di sekitarnya. Dalam lingkaran tersebut, akhirnya tentara Jerman mulai kesulitan. Tentara Jerman kelaparan, kedinginan, dan terkena penyakit. Namun, dalam kondisi tersebut, tentara Jerman tetap teguh berjuang menghadapi tentara Soviet. Hingga pada akhirnya, pada tanggal 31 Januari 1943, Marsikal Jerman Paulus yang memimpin perang Stalingrad akhirnya menyerah kepada Soviet. Menyerahnya Marsikal Jerman ini disusul dengan menyerahnya pasukan Jerman pada tanggal 2 Februari 1943. Menyerahnya pasukan Jerman dan Marsikal Jerman ini menandai berakhirnya pertempuran Stalingrad. Kemenangan Soviet ini memiliki dampak yang signifikan dalam Perang Dunia II. Pertempuran ini menandai kekalahan besar pertama Jerman di front timur. Jumlah korban jiwa dalam pertempuran ini sangat besar, dengan perkiraan mencapai 2 juta jiwa, termasuk tentara dan warga sipil. Hal ini menjadikan pertempuran Stalingrad sebagai salah satu pertempuran paling mematikan dalam sejarah manusia. Sebelum kekalahan Jerman pada pertempuran Stalingrad, Jerman tepatnya tidak terkalahkan di medan perang Eropa. Namun, kekalahan Jerman di Stalingrad menunjukkan bahwa tentara terkuat sekalipun pada akhirnya bisa kalah juga. Setelah kekalahan ini, inisiatif perang beralih ke tangan sekutu yang mulai mendorong Jerman mundur hingga ke Berlin.